Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan narju biha aliyal janani nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahhalahum li mirathi sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Oleh karena itu kita harus secara kafah mengikuti din, mengikuti aturan, mengikuti agama ini. Jangan berada di tepian dalam beragama. Menyembah Allah itu jangan berada di tepian. Kalau kita berada di tepian pasti celaka. Pasti celaka. Bukankah Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 11. Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepian. Jadi tidak cong dalam bahasa Jawanya, tidak dengan keyakinan penuh. Menyembah Allah tidak dengan keyakinan penuh. Masih berada di tepian, milih-milih yang cocok dengan hatinya, yang cocok dengan kesehariannya. Jadi dikon udkhulu fis silmi kafah itu tidak mau. Masih mikir-mikir. Ya nek ayatnya cocok saya mau, kalau ayatnya tidak cocok saya tidak mau. Maka dia berada di tepian. Dan ini nyata terjadi. Karena Allah yang mengabarkan ini Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepian. Cirinya apa orang yang menyembah Allah di tepian? Dalam ayat itu Allah tunjukkan salah satu cirinya. Fa in asabahu khairunit tama'an nabi. Orang yang menyembah Allah di tepian itu salah satu cirinya kalau dia mendapatkan kebajikan maka hatinya akan puas. Hatinya akan merasa senang karena mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mendapatkan pangkat dan jabatan, mendapatkan harta yang melimpah, punya rumah mewah, mobil mewah, mobilnya aja berjejer-jejer, punya mobil mewah, tidak sesuai dengan kebutuhannya, punya rumah yang megah. Karena dia memandang nikmat Allah itu hanya tolak ukurnya hanya harta benda, pangkat, jabatan dan kedudukan. Maka kalau dia mendapatkan itu ma'an nabi, dia merasa puas. Dikiranya kebahagiaan hidup dunia akhirat itu bergantung dengan yang namanya harta benda. Dikiranya kebahagiaan hidup dunia akhirat itu sangat bergantung kepada banyaknya harta, tingginya pangkat dan jabatan. Dikiranya harta benda dan jabatannya itu akan kekal abadi. Maka ini salah satu cirinya. Mari kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk ke dalam ciri orang yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11 ini atau tidak? Kalau iya segera bertobat, tubu taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Kalau ternyata selama ini ada perasaan pada diri kita, di dalam hati kita, kalau kita itu diberi kenikmatan oleh Allah, kita merasa tenang, merasa puas. Tetapi kalau kita ujian dirubah oleh Allah menjadi keburukan, kita menjadi putus asa, gelisah. Seolah-olah kita tidak memiliki Allah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia ditimpa, orang yang nyembah Allah di tepian itu ciri keduanya, kalau dia ditimpa, diuji oleh Allah dengan keburukan,
inqalaba ala wajhi. Dia balik lagi ke kekafiran. Dia balik lagi ke amal-amal yang sebelum dia mendapat kebaikan. Ini ada orang diberi kebaikan, dia dekat sekali kepada Allah. Diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan kebajikan, dititipi oleh Allah dengan harta yang lebih, dia sangat dekat sekali kepada Allah. Tapi begitu Allah ganti ujiannya dengan kesusahan, dia lupa bahwa dia itu punya Allah. Dia kufur kepada Allah, melupakan Allah, meninggalkan Allah karena tidak sanggup hidup dalam kemiskinan, tidak sanggup hidup dalam kefakiran, tidak sanggup ketika dipecat, di PHK dari tempatnya bekerja, tidak sanggup ketika kedudukannya digantikan oleh orang lain, tidak sanggup ketika jabatannya digantikan oleh orang lain, sehingga dia putus asa. Jadi inqalaba ala wajhi. Lah, orang yang seperti ini hanya ingat kepada Allah saat senang saja, saat susah dia lupa kepada Allah. Kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Dia itu rugi dunia dan akhirat. Atau sebaliknya, orang yang ditimpa kesusahan ingat kepada Allah. Begitu Allah uji dengan kebaikan, diberi kenikmatan, dilepaskan dari mara bahaya dan kesusahan serta musibah yang menimpanya, dia berbalik sombong. Maka dua kategori, dua golongan ini kata Allah khasirat dunya wal akhirah. Ya rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi kerugian di sisi Allah itu bukan bangkrutnya usaha, bukan dipecatnya kita dari pekerjaan, bukan hilangnya mobil kita, bukan. Kerugian yang nyata di sisi Allah itu kalau kita menyembah Allah di tepian. Itu rugi yang nyata. Karena dunia ini semuanya sementara.